kamu pikir selama menjadi suami kamu aku nggak kerja? Hah? Lepasin! Mama? Ada apa lagi sih? Jadi ini yang kalian lakukan? Benar kata Opa? Kalau keluarga Saputra itu udah hancur, tapi kita hancur dari dalam. Seharusnya kalian berpikir dong. Terusin aja, Pak. Terusin, Ma. Aku udah muak sama semuanya. Aldo, kenapa kamu ninggalin Opa? Kamu kan harus jagain Opa. Mama masih peduli sama Opa. Lagi pula apa yang harus Aldo lakuin? Apa yang harus Aldo lakuin sama orang koma, Ma? Aldo, kamu bilang apa? Dokter yang bilang. Dokter yang bilang kalau Opa itu sekarang koma. Dokter nggak tahu kapan Opa sadar. Opa sekarang kritis, Ma. Sama kayak keluarga kita, Pak. Dan sama kayak bisnis kita, Ma. Kritis kayak Opa. Papa tahu kan? Mama juga tahu kan? Ada musuh besar yang bersembunyi di keluarga ini. Harusnya kita cari tahu. Siapa musuh yang sembunyi di keluarga kita? Bukan malah berantem seperti ini. Harusnya mulai sekarang, kalian berdua tuh introspeksi. Musuh? Siapa musuh yang dibicarakan Papa? Dan kenapa Papa cuma bicara sama Aldo? Oke kayaknya. Gimana, Pak? Kami sudah memperbaiki mobilnya, Bu. Jadi sudah tidak ada masalah lagi. Oke. Oke, Makasih ya, Pak. siap. Ayo. Sekarang cuma Erik yang bisa aku andalkan. Mudah-mudahan sekarang dia udah dapat info di mana Mama. Cakep. Revan sangat lembut dan ramah sama anak-anak. Dia juga selalu membantu orang-orang. Revan memang sangat baik. Baiknya sama seperti waktu dia kecil. Halo. Halo, Kamu kok sendirian di sini? aku diejek gara-gara aku gendut. Aku pengen kurus supaya mereka nggak ledekin aku terus. Kamu mau kurus? Mau nggak aku ajarin beberapa gerakan? Nanti kalau misalnya kamu lagi nggak ngapa-ngapain di rumah, kamu ulangin lagi gerakannya. Ya. Ya, mau? Yuk sini. Sini. Kita warming up dulu. Gini, tangannya ke sini. Hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki ya. Nanti kita loncat-loncatan. Tahan. 1, 1, 2, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya. Natasha, siapa sebenarnya kamu? Nah, 5 gerakan itu kalau kamu lagi nggak ngapa-ngapain di rumah, kamu ulangin terus ya. Ya. Oke? Biar kamu sehat, biar nanti mereka nggak ledekin kamu lagi. Ya. Kak Evan! Kak! Kak, tadi
Tadi aku diajarin gerakan-gerakan olahraga buat aku kurus. Diajarin sama kakak cantik itu. Natasha? Kamu nggak apa-apa? Natanya gimana? Nggak apa-apa atau kenapa? Ya, masih bisa senyum. Berarti nggak apa-apa. Udah tahu jatuh pakai nanya lagi. Lagian kalau ada kamu tuh aku jatuh terus. Tahu kenapa? Kotor lagi deh. Mungkin kamu maunya aku nolongin kamu terus. Gak apa-apa juga sih. Setiap kamu jatuh, aku pasti akan ada selalu buat kamu. Apaan sih, aku bisa sendiri kok. Maaf. Jago kamu. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah Birati. Sekalian kamu bersih-bersih juga di sana. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya. Pelan-pelan. Bisa. Sebentar ya, aku mau ambil sepatu aku dulu. Aku tunggu di mobil. Ya. Bi, pakaian keringnya di mana? Udah di lemari, Den. Udah rapi semua. Ya. Lagian mau ngapain sih? Maaf. Aku mau ambil baju aku. Tolong ambilin dong di lemari. Ntar. Jangan lihat sini. Iya. Teman ngapain di sini? Hah? Ambil baju, Bi. Mau ngintip Nak Natasha ya? Enggak, Bi. Enggak. Ambil baju dulu. Dengerin. Nak Natasha itu bukan kayak temen laki-lakinya Den Revan. Terus Den Revan main masuk aja. Nggak boleh. Bohong ya? Tuh. Kosong. Itu ayamnya gosong Den Revan. Malu, Revan, malu. Aku nggak heran kenapa Revan lebih suka tinggal di sini. Karena disinilah dia mendapatkan semua cinta yang dia butuhkan. Itu pasti Natasha. Ya, Nak. Tunggu. Bi Dewi. Oh, Naldo. Natasha ada? Natasha lagi nggak ada di rumah, Naldo. Ada apa ya? Ya, tadi aku dari rumah, terus aku nggak sengaja lewat sini. Ya aku pikir karena aku kangen sama Natasha, ya udah aku mampir ke sini. Oh, gitu. Ya udah, mungkin juga sebentar lagi pulang. Mau nunggu di dalam? Ya, kalau boleh. Boleh. Silahkan masuk. Yuk. Dari tadi Bi perginya? Kira-kira 1 jaman lah. Oh. Silahkan duduk. Ya, makasih. Ya. Tunggu sebentar ya, Naldo. Bibi buatkan kopi dulu. Terima kasih, Bi.
wangi gaun ini sama seperti wangi tubuh Natasha. Aldo, Natasha? Loh, Naldo kemana ya? Naldo? Naldo di mana? Bi Dewi? Astagfirullahaladzim, Saya di kaget. sini. Dari mana? Tadi saya cuman keliling-keliling aja. Apa dia dari kamar Natasha ya? Apa yang dia lakukan ya di sana? Bi Dewi, Oh, iya, ini kopi buat saya. iya. Terima kasih, Bi. Kopinya enak. Iya, sama-sama. Oh ya, Naldo, kenapa nggak telepon Natasha saja? Bilang kalau Naldo ada di sini. Tadi udah saya telepon, cuman belum diangkat sama Natasha. Nggak apa-apa, biar aku tunggu di sini aja. Oh, kalau enggak, Bibi aja telepon nanti kasih tahu kalau Naldo ada di sini, biar Naldo nggak nunggu lama. Nggak usah. Lagi pula hari ini saya free kok. Saya tunggu aja sampai Natasha datang. Ya sudah. Silakan duduk lagi. Mungkin itu sudah datang. Susah nih pakai kebayangin. Bang. Ya. Aku pulang duluan ya. Salamin Bu Dewi. ya hati-hati ya. Makasih udah antar aku pulang. Oh, ini nanti bajunya aku balikin ke Birati langsung ya. Santai aja. Nanti aku juga suruh orang untuk antarin mobil kamu ke sini. Ya. Revan! Jauhin Natasha. Atau Atau apa? lu belum pernah tahu si buruk gua. Gua minta sama lu, jauhin Natasha sebelum lu menyesal. Lu kan udah punya Nadia. Lu kenapa jadi menyebut Nadia? Atau jangan-jangan lu suka sama Nadia? Ambil aja kalau suka. Yang gue mau cuma Natasha. Gue kasih tahu sama lu sebelum lu menyesal. Jauhin Natasha, atau mungkin ini hari terakhir lu melihat dunia. Gue akan ambil kedua bola mata lu. Oke, kalau gitu, gue tantang lo. Lo ambil 2 bola mata gue. Ayo, silakan.
Aldo! Revan! Revan! Aldo! Berhenti! Berhenti! Apa-apaan kalian ini, ya? Kalian ini bersaudara! Aku nggak sudi mempunyai saudara brengsek kayak dia. Aku juga nggak mau saudara seperti kamu. Lo yang bukan saudara gua, jadi tolong lo jangan berharap. Aldo, ngomong apa sih kamu? Tadi di rumah kamu bilang, jangan ribut, fokus sama masalah keluarga. Sekarang apa yang kamu lakukan, ha? Itu beda, Pak. Aldo nggak pernah menganggap dia saudara. Tanpa kalian, aku lebih bahagia. Revan! 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 Ingat ya, jauhi Natasha. Dia milik gua. Jangan pernah sentuh Natasha lagi. Aldo, Gimana, Rick? Kamu udah dapat sesuatu? Belum, Nat. Aku belum dapat kabar apapun. Cuma tadi si Hendra sama si Prita tuh berantem. Dan aku rasa setelah ini si Lukman bakal lebih hati-hati sih. Rick, kita udah terlalu lama nunggu. Kita nggak bisa nunggu lebih lama lagi sampai Lukman ngaku sendiri dan ngasih tahu kita di mana keberadaannya Mama. Gini, kita ubah taktiknya. Sekarang kamu suruh anak buah kamu culik Lukman. Karena aku mau buat perhitungan sama dia. Aku mau maksa dia sampai dia ngaku di mana disekap Mama. Nat, ide kamu ini berbahaya. Kamu tahu, ide kamu itu bisa menjadi kontak fisik yang tidak terkendali, Natasha. Aku nggak peduli mau sampai ada kontak fisik antara aku sama Lukman. Aku nggak takut sama dia. Sekarang ini aku tahu mamaku masih hidup. Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri, Rick. Dan aku harus lakuin sesuatu buat dia. Aku nggak mau tahu gimana caranya. Kamu harus bawa Lukman ke lokasi rahasia kita. Natasha. Nat, kamu gak seharusnya bersikap seperti itu, Nak. Nat. Loh, kenapa, Pak? kamu gak usah ikut. Saya pergi sendiri. Loh, jangan, Pak. Emang udah tugas saya, Pak, untuk mengawal Bapak. Kalau Bapak ada apa-apa di jalan gimana, Pak? Pak Lukman. Pak. Target meluncur. Siap. Dan Revan, ya Allah, hati-hati. Langsung diantar ke hotel ya, jangan mampir-mampir. Biar makanannya tetap fresh. Siap, Bi. Duluan ya. Iya, hati-hati. Cepat laksana, cepat. Ayo, buru. Ayo. Ayo, semua. Ayo, cepat. Ayo, buru. Ikut kami, ayo. Siapa kalian? Udah ikut. Enggak, jangan banyak ngomong. Enggak. Ayo ikut. Lepasin saya, lepasin. Diam. Tolong. Diam, masuk. Tolong. Diam, masuk. Tolong. Jangan diem aja. Masuk. Yuk. Diam kamu. Siapa kalian? Apa mau kalian?
Kurang ajar Lukman itu. Gak bisa kita tinggal diam. Kita harus lapor polisi. Nggak usah, Mas. Kita nggak usah lapor polisi. Kurang ajar. Siapa kalian? Kalian gak tahu siapa saya. Kalian akan menyesal kalau kalian tahu kekuatan keluargaku. Kurang ajar. Siapa kalian? Kalau kamu mau selamat, kasih tahu saya di mana kamu suka Priska. Siapa kamu? Dan siapa itu Rizka? Nah, ini dia. Sekali lagi saya tanya sama kamu. Di mana Rizka? Di mana kamu memindahkan wanita itu? Siapa kamu? Dan siapa itu Rizka? Satu-satunya Rizka yang aku kenal sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Rizka belum meninggal! Cepat katakan, di mana Rizka? Aku nggak tahu. Bapak! Natasha? Kamu yang mencurigai aku. Siapa kamu sebenarnya? Kamu mau tahu siapa aku sebenarnya? Aku akan kasih tahu kamu. Tapi nggak di sini. Natasha. Kita mau kemana? Ayo jalan.
Natasha, aku tunggu penjelasan dari kamu. Tapi kamu malah bawa kita ke sini. Dulu ada seorang gadis kecil yang baru datang ke kota ini. Wah, dapat. Wah, ternyata plastik. Kacau deh. Hah? Ini dapat. Tarik nak. Ayo. Wah. Iya. Dan dia punya sahabat baru. Seorang anak laki-laki yang gemuk. Tadi aku jatuh, kepleset. Makasih ya udah nolong aku. Ya sama-sama. Oh ya, nama kamu siapa? Nama aku Revan. Aku Tiara. Suatu hari, setelah sekolah bubar, anak laki-laki yang gemuk itu diganggu sama saudara laki-lakinya. Bang, tunggu bang! Bang, apaan sih lo? Sakit. Badan doang gede lo. Aduh bang. Revan, kamu nggak apa-apa? Kaki kamu luka. Aku obatin ya. Di sana aja. Yuk kita ke sana. Ayo pelan-pelan. Aku obatin ya. Ayo. Gadis kecil ini lihat, lalu gadis kecil ini mencoba menghibur dengan memberikan dia makanan. Sama dengan 4 kali 3, ayo. 12. Oh betul. Yes. Wah ini. Begitulah cara pertama kali mereka ketemu dan menjadi akrab. Tapi kemudian semua yang ada di sekeliling gadis kecil itu berubah menjadi buruk. Menjadi buruk dan lebih buruk lagi. Keluarga Saputra itu sangat kuat, Mas. Sangat disegani daerah ini. Kita nggak akan kuat untuk melawan mereka. Ya udah. Kalau emang kayak gitu, kita pindah lagi ke kota. Kita pindah ke Jakarta minggu depan. Saya akan membalas kematian suami saya. Kalian dengar itu? Kalian akan mendapat ganjarannya. Dia kehilangan orang tuanya. Setelah dia kehilangan ayahnya, dia juga kehilangan ibunya. Bahkan dia hampir kehilangan nyawanya sendiri. Tapi saat itu sahabat laki-lakinya yang gemuk menyelamatkan dia. Woi, berhenti! Woi, kan kabur! Dia ke sono. Sekarang lu ke sono. Oke. Gue yang ke sono. Oke.
Kamu kenapa lari? Dua orang itu ngejar aku. Kemarin papa meninggal. Terus hari ini mamaku dibunuh. Tapi pas aku pulang ke rumah, mayatnya udah gak ada. Yang sabar ya. Tiara, dia udah gak ngeliat. Ayo kita kabur. Ayo. Jangan kabur! Jangan kabur, Tiara. Tiara lari, gak mau. Terus kamu gimana? Udah lari cepetan. Seperti hari ini, dia menyelamatkannya lagi. Kamu Tiara. Tiaraku. Kamu ingat kan? Waktu pertama kali aku lihat kamu di tempat tarung lumpur. Saat itu juga hati aku mengenal kamu. Oke, gue terima. Mungkin pikiranku berkata itu nggak mungkin. Tapi aku yakin. Kamu Tiara. Aku tahu Tiara. Aku selalu yakin di suatu waktu kamu pasti akan kembali. Dan sekarang kamu sudah kembali. Halo, iya Pak. Erik, kamu di mana? Cepat jemput saya. Saya selok sekarang ya. Ada orang yang nyerang saya. Hah? Ya ampun Pak, Bapak diserang. Ya ampun, kan saya udah bilang Pak tadi sama Bapak, berbahaya bertindak tanpa keamanan. Ya, tapi Bapak sendiri sih nggak mau dengerin saya, malah ngotot pengen sendiri. Udah, kamu nggak usah banyak omong. Jangan kuliahi saya. Sekarang juga kamu bawa semua anak buah kamu. Jemput saya. Kita serang mereka. Cepat. Siap, Pak.
Cabut. Siap, Bos. Let's go. Tiara! 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 Tiara, kamu di mana? Tiara, kamu di mana? Tiara! 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 Kamu di mana? Aku kangen banget sama kamu. Apa kamu baik-baik aja? Dek, mau kemana, Dek? Ke alamat ini, Pak. Kamu bisa antar saya nggak? Sebentar ya. Wah, alamatnya gampang. Bapak tahu. Mau diantar nggak? Ya boleh, Pak. Ya udah, yuk. Ya, Naik, Pak. cepetan. Cepetannya udah. Ayo, Pak. Begitulah kisah hidup aku, Van. Setelah aku lari dari kota ini. Tapi aku bersyukur banget. Mama Santi yang membesarkan aku. Dia yang mengajarkan aku untuk menjadi wanita yang kuat. Seperti sekarang. Kalau kamu ingin jadi orang yang kuat, kamu harus jadi orang yang baru. Kamu harus memutus semua hal yang bikin kamu lemah. Termasuk foto papa dan mama kamu. Pa, Ma, maafin aku. Aku harus ngubur semua masa lalu aku. Aku nggak bisa jadi orang yang lemah. Karena aku ingin membalas kematian Mama dan Papa. Mulai sekarang, kamu sudah bukan Tiara lagi. Dan kamu sudah mengubur Tiara yang dulu di sini. Kamu sekarang adalah orang yang baru. Sekarang nama kamu adalah Natasha Suherman. Tapi ya, semewah apapun aku dibesarkan, selengkap apapun fasilitasnya aku dapatkan, tetap aja rasanya hati aku tuh ada yang kosong. Apalagi kalau aku ingat soal Mama. Aku masih belum bisa terima, Van. Kenapa semua itu terjadi sama mamaku? Mamaku orang baik. Dan kenapa itu semua terjadi pada saat aku masih kecil? Tiara,
Aku harap aku bisa menghilangkan semua rasa sakit kamu. Rasa pedih di hati kamu. Kamu bisa, Van. Tolong bantu aku untuk nemuin Mama. Papa kamu, Om Lukman, dia menyekap Mama selama bertahun-tahun. Kamu ingat rumah yang kemarin kita datangin? Rumah di mana aku diserang, ingat? Di rumah itu papa kamu nyekap mamaku bertahun-tahun, Van. Enggak. Papa aku orang baik. Mungkin kamu salah paham. Dia nggak mungkin culik mama kamu. Tiara, papa aku emang lemah. Tapi dia nggak jahat. Kamu lihat mata aku baik-baik. Apa aku bohong soal mamaku? Aku tahu persis, Revan, apa yang papa kamu lakuin ke mamaku. Aku tahu. Aku nggak bilang kamu bohong. Tapi mungkin kamu salah. Bisa jadi orang lain yang culik mama kamu. Bisa jadi Opa Hendra. Bisa jadi Prita. Tiara, percaya sama aku. Papa aku hanya korban dari keluarga Saputra, sama seperti kamu. Tiara, kamu nggak tahu cerita yang sebenarnya tentang papa aku. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu bukan bagian dari keluarga Saputra. Aku tahu kamu bukan anak kandung Tante Prita. Itu hanya setengah dari kisah hidup aku. Kamu tahu, Opa Hendra yang merebut aku dari mama aku, dia juga menghancurkan semua keluarga papa aku. Dia menghancurkan segalanya. Bisnis keluarga papa, kehidupan keluarga papa. Itu yang dilakukan sama keluarga Saputra. Mereka juga menyikap mama aku selama ini. Mereka juga paksa papa aku supaya dia melakukan semua kejahatan yang mereka minta, Tiara. Kalau papa menolak, mereka akan bunuh mama aku, Tiara. Tiara, ini taktik kotor keluarga Saputra. Itu juga terjadi sama mama kamu. Aku dengar sendiri, Van. Aku dengar kalau papa kamu, Om Lukman dan Tante Prita bilang kalau dia membunuh seluruh keluarga aku. Kamu pikir aku akan bohong soal mamaku? Dan menurut kamu, aku bohong tentang papa aku? Buka mata kamu, Van. Kamu lihat pakai hati kamu. Lihat kenyataannya sebenarnya. Aku ngerti. Aku tahu dunia kamu hancur berantakan. Ketika kamu tahu asal-usul kamu, aku pengen, Van. Percaya kalau papa kamu itu orang yang baik, orang yang bertanggung jawab. Tapi kenyataannya enggak. Iya, aku ngerti. Kamu nggak terima kenyataan ini karena kamu takut kehilangan dia. Tapi papa kamu menyekap mamaku. Itu kenyataan yang harus dibuktikan. Tiara, aku minta sama kamu. Aku mohon sama kamu. Berhenti nuduh papa aku. Sudah aku bilang sama kamu, papa aku hanya korban dari keluarga Saputra, sama seperti diri kamu. Kamu mengambil keputusan yang salah, Natasha. Kamu jahat. Kamu menceritakan semua hal tadi pada Revan. Apa kamu gak lihat kepedihan di matanya? Kamu berharap Revan akan bereaksi seperti apa? Hah? Tetap ramah? Tetap romantis sama kamu?
Setelah apa yang kamu katakan kepadanya, tadi kamu telah menuduh ayahnya sebagai seorang pemerkosa, seorang pembunuh. Dan kamu sekarang berharap kalau Revan akan setuju dengan kamu. Natasha, Pak Lukman yang kamu sebut-sebut itu adalah ayah kandungnya Revan. Sejak dulu, kamu memang bodoh, Revan. Sepanjang hidup kamu menunggu saat-saat seperti ini. Setiap detik, kamu berharap dia akan kembali. Tiara, kamu akan kembali. Dia percaya sama kamu. Dia memberitahu semua kepedihan yang dia alami. Tapi brengseknya, kamu malah nggak percaya sama dia. Tiara, nggak ada tempat untuk wanita lain di hati aku selain kamu. Sejak awal, hanya ada kamu. Selama bertahun-tahun, aku berharap kamu kembali. Hati aku, jiwa aku ingin sekali percaya sama kamu, Tiara. Tapi pikiran aku percaya kalau papa aku nggak bersalah. Tiara, aku janji sekali lagi sama kamu. Aku akan membantu kamu untuk menemukan mama kamu. Dengan menemukan mama kamu, aku juga bisa buktikan sama kamu kalau papa aku hanya korban dari keluarga Saputra. Jadi, sampai aku menemukan apa kamu yang benar tentang papa aku atau aku yang benar. Aku pikir kita harus saling menjauh satu sama lain. Di sana. Ayo cepat. Siapa? Ayo cepat. Kemana mereka? Kalian cari siapapun yang ada di dalam sana. Cepat, cari sampai dapat. Dan bawa ke sini. Siap, Pak. Maaf, Pak Lukman. Kalau saya boleh tahu, sebenarnya apa yang mereka incar dari Bapak? Apa mau mereka? Sampai mereka berani menculik Bapak. Yang pasti, keluarga besar Hendra Saputra punya musuh di luar sana. Mereka yang menyerang saya di restoran dan yang menyerang istri saya. Dan mereka juga yang mencuri surat tanah milik para petani. Semuanya ini saling berkaitan, Erik. Dan yang jelas, mereka ingin menghancurkan keluarga besar Hendra Saputra. Erik, kita harus cari tahu mereka dan temukan mereka. Kalau Bapak ingin saya menangkap siapa yang menyerang Bapak, Bapak harus kasih tahu saya dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Karena saya harus tahu apa motif mereka. Tapi kalau Bapak nggak cerita, bagaimana bisa saya menangkap mereka?
mereka. Lapor, Pak. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Tidak ada barang apapun juga di dalam sini, semuanya kosong. Bersih, tanpa ada jejak yang tersisa. Kemana mereka? Erik, antar saya ke rumah Revan. Rumah Revan? Pak, maaf tapi menurut saya Bapak lebih baik langsung pulang dengan kawalan kami, Pak. Karena yang saya takutkan, musuh Bapak masih ada di sekitar sini. Kamu dengar perintah saya kan? Ayo. Siap. Ayo, Erik, cepat. Sebaiknya kalian langsung pulang aja. Bapak yakin? Nanti kalau misalnya terjadi apa-apa lagi gimana, Pak? Di sini aman. Orang-orang di sekitar sini tahu saya orang tuanya Revan. Apa kami diperbolehkan untuk jaga-jaga di sekitar sini aja, Pak? Kamu dengar perintah saya kan? Langsung pulang. Siap, Pak. Van, makasih ya. Kamu tadi udah nyelamatin Papa. Papa nggak tahu kalau kamu nggak ada. Papa nggak tahu apa yang terjadi sama Papa. Iya. Gimana? Kamu sudah menangkap yang menculik Papa? Siapa orangnya? Siapa yang menculik Papa, Van? Aku harus jawab ya atau enggak. Van, ada yang berhasil kamu tangkap. Kamu interogasi. Ada. Siapa mereka? Aku sudah berusaha tapi mereka lolos. Tapi sebenarnya mereka mau apa dari Papa? Apa mereka bilang sesuatu sama Papa? Mereka itu ingin tahu suatu tempat. Maksud Papa, mereka ingin tahu tentang bisnis judi dan juga prostitusi milik opa kamu. Ya, seperti biasa, Van. Bisnis opa kamu selalu membawa Papa masuk ke masalah yang besar. Papa sepertinya sembunyi sesuatu. Tadi sepertinya Papa nyaris cerita yang sebenarnya. Dan dia berbohong. Apa jangan-jangan Tiara memang betul? Papa memang seorang pemerkosa, penculik, dan pembunuh. Apa betul Papa selama ini menyekap Tante Rizka? Aku harus cari tahu. Pak, udah malam. Aku anterin pulang ya. Di sini sudah nggak aman. Pak, waktu aku masuk ke gudang yang Bapak isekap itu, aku dengar seorang tanya sama Papa tentang seorang wanita. Siapa wanita yang mereka maksud, Pak? Gimana ya Papa harus jelaskan semua ini sama kamu? Yang Papa sendiri juga nggak tahu. Yang jelas, Papa melakukan semua ini karena dosa opa kamu. Dan sekarang Opa Hendra terbaring koma di rumah sakit.
dengan semua rahasia hitamnya. Mereka yang menculik Papa ingin tahu sebuah informasi yang Papa sendiri nggak tahu. Papa? Revan? Makasih ya, udah ngantar Papa. Apa yang Papa lakukan? Kok tiba-tiba sayang-sayangan sama anak brengsek itu? Iya, Pak. Papa, Aldo mau nanya. Seharian ini apa yang Papa lakuin? Mungkin Papa lupa kalau Opa masih koma di rumah sakit. Tapi apa yang Papa lakuin? Papa sibuk sayang-sayangan sama anak brengsek itu. Anak brengsek itu saudara kandung kamu. Katakan sama dia. Udah saatnya kamu kasih tahu yang sebenarnya sama Aldo. Anak brengsek yang tadi kamu bilang itu bukan saudara kandungnya Aldo. Revan bukan darah daging Saputra. Dia cuma anak haram dari salah satu pelacur papa kamu. Opa cuma kasihan sama dia dan membesarkan dia seperti darah dagingnya. Tapi ternyata kita sudah memelihara ular di dalam rumah kita. Pak. Mah. Jadi bertahun-tahun kalian merahasiakan ini. Kalian merahasiakan kalau Revan itu bukan saudara kandung aku. Kamu dengar baik-baik ya. Dia saudara kamu. Dia putra Papa. Putra kandung Papa. Putra dari kekasih Papa. Cinta sejati Papa. Enggak, Pak. Selama ini Aldo menahan diri, Pak. Aldo menahan diri karena Aldo berpikir kalau Revan itu masih berdarah Saputra. Tapi ternyata enggak. Hari ini, Aldo berpikir kalau Revan adalah musuh Aldo. Dan sampai kapanpun, Revan adalah musuh Aldo. Dia bukan musuh kamu. Enggak. Aldo! Aldo! Puas kamu sekarang? Hah? Puas kan? Ini yang kamu inginkan. Supaya mereka bermusuhan terus. Berantakan semuanya. Kamu ingat baik-baik ya. Di antara kita, ada musuh yang menyelinap. Dan apapun yang terjadi sama keluarga Saputra, itu bukan suatu yang kebetulan. Ada orang yang menyerang aku hari ini. Mereka tahu masa lalu kita. Hari ini, aku diculik beberapa preman. Mereka menanyakan, apa yang sudah kamu lakukan terhadap keluarga Darmawan? Apa? Di luar sana, ada seseorang yang sedang mengincar keluarga besar Saputra. Dan musuh kita itu sekarang berada di kota ini. Aku cuma melakukan yang terbaik, Mas. Aku udah menutupi semua kekacauan yang kamu bikin. Tapi aku nggak pernah meminta kamu untuk membunuh orang. Kalau begitu kamu harus tahan semua nafsu bejat kamu, Mas. Aku nggak bisa ngeliat kamu sama wanita lain. Kamu terus menghindar aku. Apa kurang aku? Besok aku akan beresin semua masalah kamu. Irwansyah akan siap mengorbankan diri buat kamu. Orang kesetiaan keluarga aku, keluarga besar aku. Mulai sekarang, kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini. Dengar kamu, Mas. Apa janjikan sama aku? Opa akan menikahi Nadia sama cucu Opa Aldo. Harusnya minggu ini Opa. Nadia nikah sama Aldo. Opa. Undangannya udah dicetak kok, Pak.
Harusnya minggu ini aku nikah sama Aldo. Tapi mana Opa? Opa malah bikin cucu Opa menyakiti hati Nadia. Kenapa Opa, cucu Opa setega itu nyakitin hati Nadia? Kenapa? Dan dia nggak bisa terima semuanya. Kalau kayak gini caranya, apa nggak bisa hidup? Aku udah nggak percaya lagi sama Opa. Hei! Aldo! Kenapa? Kenapa? Kamu mau tampar aku? Kalau memang itu satu-satunya cara supaya kamu bisa menyentuh aku, tampar aku. Harusnya kamu bisa menyadari, gak ada satu perempuan pun yang bisa mencintai kamu seperti aku mencintai kamu sekarang. Termasuk perempuan murahan itu. Kamu melindungi siapa sekarang? Otak kamu? Apa perempuan murahan itu? Hah? Kamu tahu? Perempuan murahan itu di jalanan dia bisa mesra-mesraan sama saudara kamu sendiri. Sini, Evan! Kamu bisa ngerapain apa dari perempuan murahan itu? Kamu tahu, gak ada satupun yang bisa mencintai kamu seperti aku mencintai kamu. Aduh, lepasin aku. Iya, sini kamu. Lepasin! Aduh. Aldo! Aldo! Kasar sekali kamu sama Nadia. Memang ini salah apa? Dia salah apa? Om Cep yang salah. Kenapa Om Cep nggak ngasih tahu ke saya kalau ternyata Nadia ini adalah wanita gila? Udah. Kamu kenapa nggak nyadar juga? Ini semua tuh gara-gara kamu. Kamu yang buat aku kayak gini. Kamu kenapa nggak pernah menyadari kalau aku tuh cinta sama kamu? Nggak ada perempuan lain di luar sana yang bisa mencintai kamu seperti aku mencintai kamu. Nadia, aku rasa sudah nggak ada lagi yang harus kita bicarakan. Dan untuk Om Cep, Om, asalkan Om tahu, Nadia baru saja ingin membunuh Opa. Dan dia juga mengakui kalau dia juga ingin membunuh Natasha. Aku sebenarnya bisa memenjarakannya. Tapi aku pikir hubungan keluarga kita sangat dekat. Makanya aku mengurungkannya. Tapi asalkan Om Cep tahu, lupakan pernikahanku sama Nadia. Dan satu lagi, tolong awasi Nadia. Atau besok Om akan memeluk mayatnya. Kurang ajar! Beraninya kamu! Udah, Pak. Sudah bosan hidup kamu! Tolong, Pak. Kamu jangan sakitin Aldo, Pak. Aku mencintai Aldo, Pak. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Oke, aku rasa semua cukup. Permisi. Nadia, sudah! Biarin dia! Biarin dia! Sudah, sayang. Aduh, Pak. Den Revan, Bi? ada apa? Kok kayaknya ada yang dipikirkan. Minum dulu. Ada apa? Bi, ada yang mau aku tanya sama Bibi. Serius banget sih. Nanyanya sampai kayak gitu. Mau nanya apa sih? Malam itu, Bi. Malam yang Tiara meninggalkan rumahnya. Sebenarnya apa yang terjadi?
Udahlah, Den Revan. Itu kan sudah terjadi lama sekali. Udah jangan diingat-ingat lagi ya. Diminum. Setelah beberapa tahun berlalu, menurut kamu, apakah masih kuat persahabatan masa kecil kamu sama Revan? Terus, kok kamu bisa sih kamu ceritain semuanya sama Revan? Kamu gak pikirin gimana posisi kamu nanti? Kamu pasti akan rentan banget di depan Revan. Bi, Ya, Den. tolong jangan main rahasia-rahasiaan sama aku. Tolong ceritakan yang sebenarnya. Apa Papa Lukman terlibat dengan hilangnya Tante Rizka? Mamanya Tiara. Setelah papanya Tiara meninggal, Bu Rizka menghilang begitu saja. Tidak diketahui di mana dia berada. Jejaknya pun juga tidak diketahui. Kalau toh Bu Rizka itu meninggal juga tidak tahu di mana jasadnya berada. Masya Allah. Bibi baru ingetin. Opa. Opa melarang Bibi bercerita pada siapapun. Apalagi sampai menyebut nama keluarga Darmawan. Bibi tahu kan tentang rumah yang di Jalan Ayani, tempat yang dimana Tiara diserang. Bibi kan sudah lama tinggal di kota ini. Bibi pasti tahu tentang rumah itu. Enggak, Den Revan. Enggak. Tapi saya akan coba bantu Den Revan untuk menemuin seseorang. Siapa tahu dia bisa membantu Den Revan. Sebentar. Sebentar, Den. Ini Den Revan. Ini nomor teleponnya. Coba Den Revan telepon. Bismillah ya Den Revan. Mudah-mudahan Den Revan bisa mendapatkan informasi yang diperlukan. Iya, Bi. Aku coba telepon. Ya, bismillah. Ya Allah, tolong lindungi Mama. Tolong selamatkan Mama dari segala mara bahaya. Dimanapun Mama berada saat ini. Aku tahu aku tidak mampu menolongnya sekarang. Tapi ya Allah, Engkaulah Maha Pelindung, Maha Penolong untuk Mama. Bu, makan dulu ya. Makan ya. Ya Allah. Katakan, di mana perempuan muda itu? Perempuan muda yang mana, Bu Yasmin? Saya bukan Yasmin. Saya Rizka. Dia ingat namanya. Jangan-jangan dia juga sudah ingat siapa dia. Aduh.
Saya tanya sekali lagi sama kamu. Di mana wanita muda itu? Ayo cepat katakan di mana wanita muda itu? Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya. Saya melihatnya dia datang ke rumah. Di mana dia? Kamu apakan dia? Kamu apakan perempuan muda itu? Tenang Bu Jasmine ya. Enggak, kamu jawab pertanyaan saya. Di mana dia? Ayo jawab. Tenang Bu, tenang. Ibu duduk dulu. Tenang ya. Di mana? Iya, tenang. Di mana dia? Aku melihatnya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tapi di mana dia? Saya tidak bisa bilang pasti. Bisa saja ada kemungkinan ingatannya bisa kembali. Aku senang banget kamu masih ingat. Aku selalu sempatin diri datang ke sini untuk ngerawat bunga-bunga ini. Dan setelah kamu cerita, aku bertekad untuk membantu kamu mendapatkan keadilan. Dari dulu ayahku juga sudah bekerja pada ayahnya Pak Hendra, keluarga Saputra. Jadi semua keluarga Saputra itu orang baik. Bu Prita kan juga sudah janji tidak akan ada hal buruk yang terjadi sama aku. Irwansyah akhirnya mengakui semua kesalahannya dan bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Gak mungkin, ini gak mungkin. Ini lebih gawat lagi, Bi. Rencana awal mereka itu adalah menghabisi Pak Irwan di dalam sel tahanan. Tapi semuanya berubah, Van. Mereka pengen lebih cepat, jadi mereka akan menghabisi Pak Irwan di perjalanan menuju kantor polisi. Apapun yang terjadi,